Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Nah, gimana kabarnya Salma Azkiyah? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Nidaul Husna, bagaimana kabarnya? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Rini, gimana Rini kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Ana khair. Alhamdulillah, khair. Ana belum dapat kabar lagi dari Antum nih. Nah, atau dari Antum nih. Ana nunggu kepastian ya. Nanti di WhatsApp ya. Ya Ustaz. Soalnya data itu harus segera diproses. Nah, jadi harap untuk segera dipastikan. Baik, malam hari ini kita lanjutkan materi kita untuk mata pelajaran fikih. Betul nggak fikih malam hari ini? Iya Ustaz. Coba siapa namanya? Salma. Terakhir sampai mana Salma? Fikihnya. Bentar Ustaz, lihat catatan dulu. Oke. Nida. Gimana Nida? Terakhir sampai mana Nida? Sunnah wudhu bukan Ustaz. Baru yang pertama. Sunnah wudhu. Baca bismillah. Sunnah wudhu itu sampai nomor berapa? Anda sudah selesai atau belum? 1. Membaca bismillah. Oh, baru 1. Kalau tidak salah, karena anak menyimaknya di rekaman. Oh. Yang Iya. kemarin izin adik nangis. Oh. Wudhu ya Ustaz. Kenapa Salma? Yang syarat sah wudhu kan Ustaz? Syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu sampai nomor berapa? 7 sama yang sunah-sunah wudhu ada 10, tapi itu baru yang nomor 1 yang membaca bismillah. Oh, baik-baik. Sunnah wudhu baru apa namanya membaca bismillah itu, Dok? Iya. Yang kedua belum? Belum Ustaz. Tayyib. Betul Rini sampai situ? Baik. Kita lanjutkan ya. Kalau begitu, kita kembali melanjutkan materi kita dan masih dalam pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu. Jadi dalam wudhu itu ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan dan tentunya akan menambah pahala kita saat kita melakukannya. Nah, jadi nggak cuma dapat pahala wudhu, tapi juga dapat pahala sunnah, ya, pahala dari sunnah yang kita amalkan saat wudhu itu, ya baik sebelum wudhu ataupun setelah wudhu. Nah, yang pertama kemarin kita sudah bahas yaitu bismillah, ya membaca bismillah. Sedikit mengulang ya, wadzalika li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la wudu liman la yadhkur liman lam yadhkur ismallah. Nah, tidak ada wudu yang sempurna bagi orang yang tidak membaca nama Allah ya. Ay la wudu akamilun liman lam yaqul bismillah inda wudu'i. Yaitu tidak ada wudu yang sempurna. Maksudnya wudunya itu tidak sempurna pahalanya, tidak lengkap, tidak komplit bagi orang yang tidak membaca bismillah di awal wudunya. Nah, yang kedua, sunnah wudu yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bersiwak. Bersiwak sebelum wudu. Bersiwak sebelum wudu. Nah, ini yang kedua. Sunnah wudu yang kedua adalah bersiwak sebelum wudu. Wadzalika li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku,
niscaya aku sungguh akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudunya. Ya, tujuannya agar apa? Agar gigi kita itu bersih, agar gigi kita itu bersih. Ya, jadi ketika kita mau sholat itu sudah khusyuk, tidak ada lagi sisa daging yang nempel ya, sisa makanan ya, atau misal kita lagi apa namanya, lagi sholat tiba-tiba ada sisa makanan yang keluar, kemudian masuk ke tengah-tengah lidah kita seperti itu ya. Nah, kadang beberapa orang mungkin kejadian ya, ketika dia sedang wudhu, kemudian tiba-tiba ketika bukan wudhu ya, ketika dia sedang sholat ketika dia sedang sholat, lagi khusyuk baca bacaan sholat, tiba ada sisa makanan yang tergeser dari giginya, kemudian menuju ke tengah-tengah mulut ya, ke tengah-tengah mulutnya ya. Nah, dan ini langkah baiknya adalah dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, jangan kemudian malah ditelan ya. Kalau ditelan jadinya batal ya, atau diemut-emut. Ya, ini beda lagi ya, tidak boleh. Jadi ketika kita sedang sholat, kemudian misal kita habis makan daging gitu kan, tadi ketika kumur-kumur nggak keluar dagingnya, disikat juga tadi nggak keluar. Giliran sholat malah dagingnya muncul, keluar ke tengah-tengah lidah, maka itu dikeluarkan ya, dikeluarkan dagingnya. Baik, seperti itu. Semoga bisa menjadi sedikit faedah. Yang ketiga, sunnah wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Sunnah wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua telapak tangan. Wadzalika li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yafraghu ala kaffaihi thalatha marrat, thalatha mirar, fayaghsilahuma. Nah, dan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu yafragh, itu dia itu ngambil air kemudian dibasuhkan ke tangannya 3 kali dan mencucinya. Jadi memang menunjukkan di awal wudhu itu apa? Mereka di apa? Disunahkan untuk mencuci telapak tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, al-bada'atu qabla al-ghuslil wajhi bil matmadati wal istinsyaq. Nah, sunnah wudhu yang keempat ya adalah memulai dengan dengan kumur-kumur dan istinsyak ya, memulai dengan kumur-kumur dan istinsyak. Saya tulis agar mungkin ada yang masih bingung ya, saya tulis di chat Zoom ya. Memulai dengan kumur-kumur dan istinsyak. Syak sebelum membasuh wajah. Ya, ini yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke berapa, Salma? 4. Lah, kok 4? Oh iya betul. Iya betul-betul Afan. Iya betul-betul Afan. Nah, yang keempat ya. Yang keempat adalah memulai dengan kumur-kumur dan istinsyak sebelum membasuh wajah ya. Kalau yang mungkin bingung nulis istinsyak itu saya tulis di chat Zoom ya, silakan dilihat ya. Memulai dengan kumur-kumur dan istinsyak sebelum membasuh wajah ya. Ayustahabbu an tabda'a qabla an taghsila wajhaka bil madmadati wal istinsyaqi wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadza. Dan disunahkan ya agar agar engkau itu memulai sebelum engkau membasuh wajah ya, itu adalah dengan apa? Madmadah, dengan kumur-kumur dan istinsyak. Dan istinsyak. Istinsyak itu apa? Nidaul husna. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan. Nah, sebenarnya kalau misal prosesnya itu istinsyak itu hanya memasukkan saja, tapi kalau mengeluarkannya namanya istinsyar ya. Tapi tidak apa-apa. Intinya
tentu saja harus dikeluarkan ya, karena orang nggak bisa, tidak bisa orang memasukkan air ke hidung terus nggak dikeluarkan, itu malah berbahaya. Nah, istinsyak, kalau istilah aslinya dalam kitab fikih yang ini, istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya, proses mengeluarkannya namanya istinsyar. Istinsyar. Nah, tapi di sini tentunya orang yang istinsyak pasti akan melakukan istinsyar gitu kan. Pastinya orang yang memasukkan air ke hidung juga pasti akan mengeluarkan airnya dari hidung gitu kan. Nggak mungkin orang memasukkan air ke hidung kemudian bablas. Maksudnya nggak kembali airnya. Itu kan tidak mungkin. Nah, jadi memang harus dikeluarkan. Wadzalika li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadza. Dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana melakukan hal itu. Nah, dan ini kalau orang yang wudu ya, subhanallah ya, ini syariat Islam yang sangat agung sekali. Jadi dalam wudu itu kita sehari 5 kali, kalau kita wudu kita bersih. Berarti wudu kita itu sungguh-sungguh. Wudu kita itu benar sesuai tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah anggota tubuh kita itu nanti cerah gitu ya. Anggota wudu kita itu cerah gitu ya, wajahnya itu cerah, glowing ya, glowing kalau istilah ininya ya, glowing murni ya, glowing murni. Nah, karena apa? Karena sehari dibasuh 5 kali, sehari itu dibasuh 5 kali, bukan 5 kali malah. Kalau misal 3 kali berarti berapa? 15 kali cuci muka ya, 15 kali. Nah, dan itu mungkin beberapa tidak dilakukan oleh apa namanya, orang yang non Muslim gitu kan. Mungkin orang yang non Muslim bisa jadi tidak sampai seperti itu. Tapi kita tanpa kita sadari, satu hari itu kita bisa membasuh muka kita sampai berapa? Minimalnya saja itu sudah sampai 10 kali gitu ya. Minimalnya itu sudah 10 kali ya. Setidaknya adalah 15 kali sehari. Ya, anggota wudhu itu dibilas. Nah, makanya kalau wudhunya betul, ya insya Allah itu wajahnya bersih, ya wajahnya bersih ya. Saya tidak mengatakan kemudian cerah berkilau gitu ya, tapi insya Allah wajahnya bersih. Nah, bersih, kemudian uh, begitu juga dengan mulutnya, insya Allah terjaga karena kumur-kumur gitu kan, dan juga istinsyak berarti hidungnya juga bersih, kotoran hidungnya keluar seperti itu ya. Nah, karena wudhunya sempurna seperti itu. Ya mungkin jarang kita sadari, tapi ternyata apa yang kita perhatikan ini justru membuat apa namanya, ada keberkahan tersendiri bagi tubuh kita. Al-khamisah yang kelima yaitu al-mubalaghatu fihi ma li ghairis shaim, yaitu bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak kecuali saat puasa. Nah, saya ulangi, yang kelima, sunnah wudhu yang kelima adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan kumur-kumur dan istinsyak kecuali bagi orang yang berpuasa. Nah, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak kecuali bagi orang yang berpuasa. Nah, sudah ditulis? Sudah belum? Kapan Ustadz bisa diulangin? Saya ulangi sekali lagi. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyak. Sudah? Sudah Ustadz. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Nah, kecuali bagi orang yang berpuasa. Sudah Ustadz, syukran. Baik, nah maafkan. Maksudnya bagaimana? Ayustahab an tubaligha fil madmadati wal istinsyak illa an takuna shaiman kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sayangnya hadisnya tidak dimunculkan di sini. Nah, jadi maksudnya adalah disunahkan untuk bersungguh-sungguh menyampaikan dengan penuh gitu ya. Saat kumur-kumur dan istinsyak. Jadi airnya itu dibanyakan, kemudian di kumur-kumurnya itu sampai bersih, sampai lama gitu ya. Kumur-kumur sampai bersih, sampai lama gitu kan, baru kemudian dikeluarkan. Gitu juga istinsyak. Ya, betul-betul apa namanya? Betul-betul diniatkan
Betul-betul diniatkan dengan sungguh-sungguh dimasukkan banyak sampai hidungnya itu bersih. Nah, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa tidak sampai banyak atau tidak sampai begitu dalam. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan membatalkan puasanya ya. Nah, takutnya bablas ya. Bablas masuk ke mana? Masuk ke kerongkongan ya. Bablas takutnya masuk ke kerongkongan malah puasanya jadi berkurang pahalanya atau malah bisa batal. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang keenam, sunnah wudhu yang keenam adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, sudah atau masih nulis? Sudah, Ustaz. Nah, maksudnya bagaimana menyela-nyela jenggot yang tebal? Ayustahabbu liman lahu lihyatun katsifah an yukhallilaha bil ma'. Nah, maksudnya disunahkan bagi siapa saja ya yang mempunyai jenggot tebal. Nah, ini mungkin abi antum ya, abinya Salma, abinya Nida, abinya Rini gitu kan, atau mungkin punya kakak atau keluarga ya yang jenggotnya itu tebal ya. Jadi kalau wudhu itu tidak cukup hanya dibasuh gitu tok. Itu tidak ya, tapi harus disilang-silang ya, disilang-silang ya. Jadi misal jenggotnya tebal itu dia selesai membasuh muka, kemudian disilang-silang pakai jari-jarinya di sela-sela agar apa? Agar terbilas semua dan agar bersih. An yudkhilal ma' baina sya'ra lihatihi. Nah, agar memasukkan air di antara rambut jenggotnya itu. Nah, jadi dimasukkan di sela-sela gitu kan. Wadzalika li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Dan hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu melakukannya ya, menyela-nyela jenggot yang tebal. Ini sunnah ya. Sunnah yang mungkin beberapa kaum muslimin mungkin tidak tahu ya. Nah, ya ini khusus saja bagi orang yang jenggotnya tebal ya, karena tidak semua orang itu jenggotnya tebal. Nah, meskipun ada jenggotnya sedikit tidak tebal, tetap saja kalau bisa di sela-sela. Nah, baik. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, taqdimul yumna 'alal yusra. Yang ketujuh adalah mengutamakan anggota wudhu yang kanan dari anggota wudhu yang kiri. Saya ulangi, yang ketujuh, mengutamakan anggota wudhu yang kanan dari anggota wudhu yang kiri. Sudah ditulis? Sudah? Halo? Sudah, Sudah. Ustaz. Oh, taib. Nah, ayustahabbu taqdima, taqdima al-udwa, taqdima, taqdima al-udwil aiman, ala al-udwil aisar. Maksudnya adalah disunahkan untuk mengutamakan atau mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari anggota wudhu yang kiri. Nah, jadi kalau wudhu, ya, yang kanan itu didahulukan dari yang kiri. Nah, bukan bilas yang kiri dulu, tapi bilas yang kanan dulu. Nah, wal yadul yumna ala yadil yusra, wal rajulul yumna ala warijli afan. Warijlil yumna ala rijlil yusra. Nah, wa nahwi hadza. Nah, yaitu tangan kanan didahulukan dari tangan yang kiri. Nah, jadi ketika wudhu, kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Begitu ya. Bukan kanan, terus kiri, kanan, kiri. Bukan ya. Tapi kanan dulu selesai 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Seperti itu. Nah, kaki juga sama. Kaki dulu yang kiri, kaki dulu yang kanan, kaki dulu yang kanan 3 kali, setelah itu baru kaki yang kiri 3 kali. Nah, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم
fitana'ulihi wa tarajjulihi wa sya'nihi kullahu. Dan hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu sangat menyukai tayamun. Apa itu tayamun? Tayamun itu mengutamakan yang kanan. Di saat dia memakai sendal atau di saat dia berjalan, ya, ataupun di saat di hal-hal yang lainnya. Ya, intinya hal-hal yang kebaikan. Nah, itu mengutamakan yang kanan. Nah, as-saminah. Baik, ini sampai sini jelas dulu nggak? Saya dari tadi kayaknya kecepatan ngomong terus. Jelas ini yang ketujuh. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh loh ya. Berhenti dulu ya. As-saminah yang ke-8 al-ghuslatu tsaniyah wasalisah. Nah, ini penting. Yang ke-8 adalah apa? Membasuh 2 sampai 3 kali. Membasuh 2 sampai 3 kali. Nah, membasuh 2 sampai 3 kali. Nah, jadi sebagian apa namanya? Jadi aslinya rukun wudhu itu adalah membasuhnya itu 1 kali. Rukun wudhu. Ya, kalau 1 kali basuh itu sudah basah rata, maka sudah cukup, tidak masalah, tidak harus dibasuh 2 sampai 3 kali. Ya, tapi kalau misal ternyata dalam 1 kali basuh itu kita anggota wudhunya kurang rata ya atau tidak basah, maka apa? Maka kita basuh sampai rata. Ya, kita basuh 2 kali atau 3 kali. Ay yustahabbu an taghsila a'dha al-wudu'i marratain wal afdal an taghsilahuma thalatha marrat. Nah, maksudnya adalah disunahkan bagi kita ya bagi engkau untuk membasuh anggota wudhu itu 2 kali. Ya, sunnahnya itu 2 kali. Rukunnya 1 kali, sunnahnya 2 kali. Wal afdal an taghsilahuma thalatha marrat. Dan yang paling utama atau yang sangat dianjurkan adalah untuk membasuhnya berapa? 3 kali. Ya, membasuhnya 3 kali. Nah, jadi kalau ada orang wudhunya cuma 1 kali, maka wudhunya juga insya Allah tetap sah dengan syarat anggota wudhunya basah dengan merata. Nah, seperti itu ya. Kalau misal wudhunya cuma 1 kali, bilasanya tapi anggota wudhunya tidak merata, basahnya, maka ini wudhunya tidak sah. Ya, wudhunya tidak sah. Nah, وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة وكان يتوضأ مرتين وذكر عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. Nah, dan hal itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ya Nabi itu pernah berwudu 1 kali dan juga pernah berwudu 2 kali. Sementara Utsman radhiyallahu anhu juga menuturkan ya atau menyebutkan bahwasanya Nabi juga berwudu 3 kali ya. Jadi semua itu ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ke-9. Nah, yang ke-9 adalah dalkul a'do. Apa itu dalkul a'do? Maksudnya adalah meratakan ke anggota tubuh. Meratakan air ke anggota tubuh. Nah, meratakan air ke anggota tubuh atau apa istilahnya ya? Di sini dikatakan menghubungkan air langsung dengan kulit. Nah, seperti itu. Meratakan air ke anggota wudhu atau menghubungkan air langsung dengan kulit. Nah, air langsung dengan kulit. Nah, sudah?
Sudah Ustaz. Nah, Sudah, Ustaz. Salma? Baik. Rini, sudah Rini? Malas Ustaz. Nah, ayustahabbu indal wudu'i an tusilal ma ilal basyarah. Nah, maksudnya adalah disunahkan ketika wudhu itu agar melangsungkan atau menghubungkan air itu langsung ke kulit. Ya langsung. Dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi salasi bi sulusai muddin min ma'in fatawadda fa ja'ala yudalliku zira'ihi. Nah, hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan sepertiga mud dari air, ya sepertiga mud. Ini takaran mud. Gimana jelaskannya? Ya intinya air yang tidak terlalu banyak gitu ya. Satu mud itu 2 telapak tangan seperti ini ya orang dewasa itu. Kemudian beliau itu memeratakan air ke ziro. Ziro ini apa namanya? Lengan ya, ke lengannya. Nah, seperti itu. Itu menggosokkan atau meratakan ya. Intinya diratakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi boleh kita wudhu itu ngambil airnya itu seperti itu diratakan. Ya, yang penting rata memang, yang penting rata. Nah, jadi pada dasarnya wudhu itu tidak harus dari mana? Dari keran. Ya. Tidak harus ngucur dari keran itu tidak. Kalau misal ada bak ya, ada bak mandi ya. Kemudian airnya itu tohur, ya, airnya tohur bisa digunakan untuk wudhu, diambil langsung dari bak kemudian diratakan itu tidak masalah. Ya, diratakan. Yang penting air bekas wudhunya itu kalau bisa jangan kembali ke situ ya, apalagi kalau bekas kumur-kumur itu jangan kembali ke situ. Ambil air, misal ambil air dari bak langsung, kemudian dimasukkan ke mulut, ke hidung, kemudian dibuangnya itu ke lantai seperti itu. Tidak dimasukkan kembali ke bak. Nah, sama kemudian ngambil buat muka, kemudian ngambil buat tangan, itu seperti itu boleh tidak masalah. Nah, dan kalau misal ada yang mau wudhu seperti itu di sungai yang tahur tentunya airnya atau di laut itu juga dibolehkan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah membaca doa setelah wudhu. Nah, yang ke-10 adalah membaca doa setelah wudhu. Ya, membaca doa setelah wudhu. Nah, ayustahab anta da'wa ba'da wudhu'ika bil ma'sur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada di lafaz lain wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini kalau yang di sini wa asyhadu yang keduanya tidak tidak tertulis ya. Asyhadu yang keduanya tidak ditulis. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada juga yang menambahkan ada lafaz lain tambahkan sampai wa ja'alni min ibadika as-salihin. Nah, taib. Intinya doa setelah wudhu ini bisa sampai sampai sini juga bisa ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga sudah cukup ya. Tapi kalau misal ditambahkan sampai Allahumma ja'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin itu juga dibolehkan ya. Artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah ya, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang menyucikan diri. Nah, tayyib. Sampai sini selesai pembahasan wudhu ya, insya Allah. Apakah masih ada pembahasan wudhu? Oh, sudah tidak ada. Baik ya. Pembahasan wudhu sampai di sini. Terakhir adalah sunnah-sunnah wudhu. Nah, tayyib. Sampai di sini dari awal mungkin dari awal pembahasan wudhu sampai terakhir ada pertanyaan? Tidak ada Ustadz. Ustadz ini masih tetap selesai kan? Iya, nanti kan bahasa Inggris. Ustadz ini kan udah selesai. Ana izin ini dulu ya mau bantu ibu. Nanti Ana kalau udah kelas Inggris Ana balik lagi kok. Tapi akunnya nggak dikeluarin. Ya sebenarnya belum saya tutup ini. Ya sudah nggak apa-apa. Ya sudah kalau mau izin. Nah, baik Nida deh. Nida masih sama kita kan Nida?
Nah, Ustaz. Nah, baik. Saya ingin ngerekap Nida. Nah, karena Salma izin ada keperluan ya. Nida, saya minta tolong coba dibacakan ulang ya. Yang pertama saya ingin dengar dari Nida sambil dilihat catatannya dari awal. Kita masuk dulu itu bab wudu ya, wudu. Mana sih? Bab wudu awal itu catatan pertama tentang wudu. Nah, ini dia. Coba dibacakan rukun-rukun wudu apa saja. Rukun-rukun wudu. Mm-mm. Sebentar. Saya ingin ngelihat catatannya tentang wudu. Rukun-rukun wudu. Yang pertama membasuh wajah dan termasuk di dalamnya kumur-kumur dan istinsyaq. Nah, terus? Yang kedua membasuh kedua tangan sampai ke sikut dan menyela-nyela jari-jari tangan. Mumtaz. Terus? Dan batasan tangan itu adalah ujung jari sampai ke sikut dan menyilang-nyilang jari dan tangan-tangan kalian ke sikut. Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, Yang ketiga, membasuh kepala termasuk di dalamnya kedua telinga. mumtaz. Keempat, membasuh kedua kaki termasuk di dalam kedua mata kaki dan menyilang-nyilang jari-jarinya. Termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Masuk di dalamnya. Mm-mm. Yang Tambahkan. kelima Yang kelima, adalah tertib atau berurutan. tertib atau berurutan. Mumtaz. Terus? Keenam, berkesinambungan artinya tidak terputus dalam waktu lama. Berkesinambungan atau tidak terputus dalam waktu yang lama. Kemudian syarat sah wudu. Coba. Syarat sah wudu apa saja? Syarat sah wudu pertama, selesai atau berakhir dari hal-hal yang mewajibkan wudu. Nah, mumtaz. Yang kedua, Islam. Terus? Ketiga, niat. Ketiga, niat. Terus? 4, berakal. 5, tamyiz, bisa memahami hukum dan menerapkan hukum-hukum dengan baik. Baik. Contohnya bagaimana orang yang tamyiz? Orang yang sudah balik. Sudah balik. Thayyib, mumtaz. Kemudian? Airnya tahur. Airnya tahur. Apa itu air tahur? Air yang suci dan bisa menyucikan. Nah, mumtaz. Terus yang ketujuh? Tidak ada penghalang antara air wudhu dengan anggota tubuh. Nah, tidak ada penghalang antara air wudhu dengan anggota tubuh. Terakhir tentang sunnah-sunnah wudhu. Coba direkap. Yang 10. Sunnah wudhu kan ada 10. Coba. Nah, pertama, membaca bismillah. Baca bismillah. Terus? Kedua, bersiwak sebelum wudhu. Bersiwak. Terus? Ketiga, mencuci telapak tangan. Nah, terus? Keempat, memulai dengan kumur-kumur dan istinsyaq. Nah, memulai dengan kumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh wajah. Ditambahkan. Sebelum membasuh wajah. Ditambahkan. Sebelum membasuh wajah. Memulai dengan kumur-kumur dan istinsyaq sebelum membasuh wajah. Sudah ditambahkan? Selanjutnya? Kedua, bersungguh-sungguh dalam Kelima. Kelima, bersungguh-sungguh dalam kumur-kumur dan istinsyaq kecuali bagi orang-orang yang berkuasa. Terus keenam? Keenam, menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, ketujuh? Ketujuh, mengutamakan anggota yang kanan baru yang kiri. Nah, terus yang kedelapan? Kedelapan, membasuh 2-3 kali. Nah, terus yang kesembilan? Ratakan air ke anggota tubuh atau menghubungkan air langsung dengan kulit. Nah, mumtaz. Yang ke-10? Membaca doa setelah wudhu. Nah, coba doanya gimana? Doanya anak lupa, Ustaz. Oh, doanya lupa. Waduh, tulis. Doanya
Doanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya 2 kalimat syahadat itu sudah cukup doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai segitu bisa cukup. Nah, Bisa Ustaz. ini hafal nggak doa setelah wudhu? Insya Allah hafal Ustaz. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha Syarika. illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa abduhu. Allahumma Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Nah. minaj'al at-tawabina Allahumma ja'alni. Allahumma ja'alni. Allahumma minaj'alni minat tawabina. Bukan Allahumma mina. Allahumma ja'alni. Langsung. Allahumma ja'alni minat tawabina minat min ibadika hisolihin. Min. Taib waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Taib, nam, jazakallah khairan. Taib, untuk tugas wudhu bagaimana? Nida sama hari ini sudah dikirimkan praktek wudhu? Sudah Ustaz, baru saja. Baru Karena saja. dari pagi HP-nya, dari kemarin HP dipakai buat ujian adik. Soalnya adik juga kan ini, apa sama kayak Ana, homeschooling. Oh, homeschooling juga. Oh, Masya Allah. Nah, Homeschooling di mana? homeschooling di Kutab Imam Muslim. Oh, Kutab Imam Muslim. Nah, Sekolah Imam Muslim itu ya. Oh, paket A. gak tahu pakai apa. Anak kurang tahu, yang pasti homeschooling aja gitu. Mandiri. SD tapi. SD bukan? Kelas 2. Oh iya, berarti paket A. Taib, nah nggak apa-apa. Rini gimana? Sudah ngirim? Afwan Ustaz, Ana belum Nggak sempat. tahu ya. Belum sempat. Iya, kuat ya. Nah, jadi antum praktek wudhu, kemudian di video, antum wudhu, kemudian di video, ada yang video, atau antum HP-nya digeletak, ditaruh, ngerekam antum sedang wudhu, seperti itu. Ya, karena itu tugasnya praktek wudhu. Karena ini udah masuk bab baru besok. Jadi harapannya yang wudhu ini sudah selesai pembahasannya. Prakteknya, tugasnya semuanya sudah selesai, sudah sudah selesai dari wudhu ini. Nah, jangan sampai, maksudnya kalau bisa jangan masuk ke bab baru, wudhu sudah tidak dibahas lagi, tapi masih ada tugas wudhu belum dikirim atau pembahasan wudhu yang kalau tanya nggak apa-apa, tapi kalau tugas itu kalau bisa segera selesaikan. Kalau masih ada yang belum paham, nggak apa-apa ditanyakan kalau materi seperti itu. Tapi kalau tugas pengennya sudah selesai karena sudah ganti bab seperti itu. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, nanti ini kalau sudah siap bikin video praktek wudhunya dikirimkan ke Ustazah Rahma yang biasa nge-share link Zoom di grup ya, yang biasa nge-share link Zoom di grup. Baik, semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan semoga apa yang kita pelajari bisa menambahkan keimanan bagi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucapan, tindakan ataupun perbuatan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tetap di sini ya, karena setelah ini bahasa Inggris. Jadi jangan keluar Zoom-nya, biarkan saja nanti Ustaz Abdurrahman masuk ke sini dan antum semua belajar bahasa Inggris sama beliau. Baik, saya stop share screen.